Ada 4 oknum warga Malaysia yang ditahan di sana yang bekerja di kantor imigrasi. Di sini kita tahu bahwa siapapun yang bersalah di negara manapun, walaupun orang itu tinggal di negara tersebut, tidak akan lepas dari hukum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arman CN. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mengenai kemarin komentar-komentar kemarin yang saya bacakan, geng, ada mungkin teman-teman ada mendengar saya sebutkan di sana ya mengenai stop TKI atau tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, geng. Oke, kali ini saya akan memutarkan ya atau akan menampilkan video dari Ika Wulandari Channel yang dimana judulnya ini 63 warga negara Indonesia ilegal tertangkap karena masuk Malaysia pakai sindikat penyelundupan atau diselundup ya, geng. Ini bukan berita lama, geng. Ini kalau tidak salah 4 atau 3-4 hari yang kemarin, geng. Ini sangat-sangat baru lagi, geng. Seperti apa videonya? Saya akan putarkan, geng, supaya teman-teman jangan lagi berbicara seperti itu. Kasihan teman-teman kita. Oke, saya akan putarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dalam segmen Sekilas Info. Seperti tidak ada habisnya, entah kejadian yang keberapa kali kembali lagi terjadi penyelundupan warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia. Berita ini saya ambil dari laman Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul Kenyataan Media Jabatan Imigresen Malaysia 19 Februari 2023. Sindikat penyelundupan migran di Sarawak ditumpaskan. Jabatan Imigresen Malaysia menupaskan satu lagi sindikat penyelundupan migran dalam satu operasi yang dilakukan di Bintulu, Sarawak. Operasi ini dijalankan pada tanggal 17 Februari 2023 yang lalu, jam 9 malam, yang dilakukan oleh sepasukan pegawai dari bagian perisikan Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya dan pegawai-pegawai operasi Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak. Operasi yang dikenali sebagai Operasi Kenyalang ini dilaksanakan setelah pengintaian dan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya. Lalu serbuan dilakukan di sebuah lokasi kediaman di kota Bintulu. Dalam operasi tersebut pasukan telah berhasil menahan seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 38 tahun yang dipercayai sebagai ketua sindikat penyelundupan ini. Lelaki ini ditahan ketika sedang menguruskan warga asing di sebuah rumah penampungan. Pasukan operasi juga telah berhasil menahan sebanyak 63 orang warga Indonesia yang terdiri dari 37 lelaki dan 26 perempuan. Mereka berusia antara 22 hingga 52 tahun. Sebanyak 30 orang warga Indonesia telah ditahan di sebuah rumah transit dengan barang bukti sejumlah uang tunai dengan total nilai Rp25.000 dan Rp3 juta. Selain uang tunai, barang bukti yang disita juga belasan paspor Indonesia. 30 orang ini ternyata telah disenarai hitamkan atau sudah di blacklist sebelumnya di dalam sistem Jabatan Imigresen, di mana sebenarnya mereka dilarang memasuki Malaysia selamanya. Dan ternyata mereka semua yang ditahan ini telah mempunyai tiket pesawat dan mereka sedang menunggu waktu yang aman untuk terbang ke Kuala Lumpur dari Sarawak. Sementara itu, penangkapan kedua sebanyak 33 orang lagi ditahan di atas bus ketika sedang ada pemeriksaan atau roadblock yang dilakukan oleh polis di jalanan di sekitar kota Bintulu. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 2 buah bus yang dicurigai membawa warga asing dilakukan atas dasar informasi yang telah diterima sebelumnya. Dalam operasi sebentar dulu, geng. Ini bagi yang berkomentar kemarin itu lebih baik dipikir-pikir dulu sebelum berkomentar yang tentang stop TKI lah, stop TKI masuk situ. Ini kita ngomong seperti itu aja, kita lihat video ini, berapa banyak orang kita yang masuk, padahal orang-orang kita ini sudah di blacklist atau disenerai hitam, tidak boleh masuk ke Malaysia lagi, sudah disenerai hitam, dilarang masuk ke Malaysia. Tapi teman-teman kita ini terpaksa masuk walaupun dengan diselundupkan. Pertanyaannya,
Kenapa teman-teman kita ini terpaksa masuk walaupun itu dilarang? Ya, karena di tempat kita itu sangat-sangat sulit pekerjaan. Kita akan pergi ke negara manapun asalkan kita mendapatkan pekerjaan. Jangan sesekali lagi mengucapkan stop TKI, stop TKI. Lihat teman-teman kita ini sangat-sangat susah mencari pekerjaan di kampung halamannya, geng. Itu saja pesan saya, geng. Sama, pasukan telah menahan 4 orang pegawai imigresen yang dicurigai terlibat bekerja sama dengan sindikat tersebut. Modus operandi sindikat ini adalah dengan menguruskan pergerakan masuk warga asing yang telah di blacklist ini dengan dibantu oleh oknum pegawai imigresen tersebut. Di mana sindikat ini akan mengatur sebuah grup yang berisi 30-40 orang setiap kali membawa masuk ke Malaysia. Lalu pegawai imigresen ini akan memberikan cop masuk ke paspor warga asing itu dengan tujuan agar mereka berhasil dan lolos masuk ke Malaysia, yang artinya cop tersebut adalah cop palsu, cop yang tidak masuk ke dalam sistem imigresen Malaysia. Nah, warga Indonesia yang telah mendapatkan cop palsu ini selanjutnya akan dibawa oleh sindikat ini ke rumah-rumah transit yang telah ditetapkan sebelumnya oleh sindikat itu sebelum mereka ini akan dibawa ke bandara. Bandaranya adalah seperti lapangan terbang antarabangsa Kuching, lapangan terbang antarabangsa Miri, dan juga lapangan terbang Bintulu, di mana mereka itu akan meneruskan perjalanan ke Semenanjung Malaysia melalui penerbangan domestik. Berdasarkan soal siasat di awal, sindikat ini telah beroperasi hampir 8 bulan yang lalu, yaitu ketika pintu perbatasan antara negara Malaysia dan Indonesia dibuka kembali. Warga Indonesia yang masuk ke Malaysia menggunakan sindikat ini dikenakan bayaran sekitar RM5.000 hingga RM6.000 per orangnya, di mana uang bayaran ini akan diberikan kepada jaringan-jaringan mereka yang juga ada di Indonesia. Sindikat ini dipercayai telah meraup keuntungan sekitar RM80.000 per bulan. Per bulan. Kalau sudah 8 bulan beroperasi, artinya 80.000 dikali 8 bulan, yang artinya keuntungan total yang diraup adalah sekitar RM640.000 Malaysia dengan ratusan orang ilegal yang telah berhasil dimasukkan ke Malaysia ini secara gelap. Kesemua warga negara Indonesia yang telah ditangkap ini akan didakwa karena telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 karena memasuki Malaysia secara tidak sah. Sementara 4 oknum pegawai imigresen dan ketua sindikatnya akan disiasat di bawah Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007. Jabatan Imigresen Malaysia akan terus gencar-gencaran memburu. Oke, tadi kita dengar dari Mbak Ikanya, geng, ada pegawai imigrasi ya yang berasal dari Malaysia, ada 4 orang yang juga ditangkap juga. Ya, seperti yang saya bilang dulu, geng, dimanapun negara tidak ada yang sempurna, geng. Pasti di dalamnya itu ada orang-orang yang tidak baik. Dimanapun, walaupun terkenal dengan negara yang super aman, duper aman, pasti di dalamnya ada orang yang tidak baik. Yang seperti ini di Malaysia juga tadi Mbak Ikanya bilang ada 4 warga Malaysia yang bekerja di dalam imigrasi di Malaysia juga ditangkap. Ya, itu saja. Seperti bagaimana mereka juga akan diproses di sana, akan diproses oleh pemerintah Malaysia. Tidak akan lepas begitu saja dari hukum yang ada di negara tersebut, geng. Sekarang bagaimana pemikiran kita secara positif itu, kita jangan ambil ini secara negatif. Kita ambil ini secara positif, geng. Dimanapun berada negara tersebut pasti ada orang yang tidak baik di dalamnya, geng. Itu. Lanjut lagi, terlibat dengan aktivitas yang menyalahi undang-undang. Tindakan tegas akan dikenakan kepada semua orang yang didapati melanggar kesalahan di bawah akta yang berkaitan. Nah, bagi Anda yang sedang menyaksikan video saya ini dan merasa pernah masuk ke Malaysia dengan menggunakan jasa sindikat ini, artinya Anda memiliki cop palsu, di mana Anda tidak akan bisa mengikuti rekalibrasi tenaga kerja dan Anda tidak bisa pulang ke Indonesia dengan mudah. Anda harus mempertanggungjawabkan tindakan Anda yang telah melanggar hukum terlebih dahulu sebelum bisa meninggalkan Malaysia ini. Sekian sekilas info kali ini, saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya geng, itulah videonya dari saudari kita Mbak Ika Wulandari geng. Seperti yang kita dengar dari Mbak Ika ini ya, ada 4 oknum warga Malaysia yang ditahan di sana yang bekerja di kantor imigrasi. Di sini kita tahu bahwa siapapun geng, siapapun yang bersalah di negara manapun, walaupun orang itu tinggal di negara tersebut, tidak akan lepas dari hukum, pasti akan ditahan juga geng. Seperti yang kita lihat tadi informasinya dari Mbak Ika ini ya. Dan lagi geng, seperti yang saya katakan dulu geng, dimanapun di dunia ini, walaupun negara itu super duper aman geng, pasti di dalamnya itu pasti ada orang yang tidak baik. Dimanapun berada di pelosok dunia ini geng, di pelosok bumi ini, pasti di dalamnya pasti ada orang yang tidak baik geng. Dan juga tadi yang kemarin itu ya, yang suka berkomentar stop, bilang stop TKI itu, jangan lagi berkomentar seperti itu saudaraku. Karena yang sama-sama kita lihat tadi, lihat betapa besarnya resiko mereka dan berapa banyak orang resiko mereka itu pasti sudah tahu resikonya akan ditahan geng, pasti sudah tahu. Tapi kenapa mereka nekat saja masuk ke Malaysia walaupun resikonya itu sangat-sangat besar? Ya cuman satu jawaban geng, karena di kampung halaman kita sangat-sangat sulit pekerjaan, sangat-sangat sulit pekerjaan. Walaupun mereka itu ada berapa banyak rintangan di perbatasan, pasti mereka akan lalui. Walaupun mereka sudah dilarang atau di blacklist, pasti mereka akan lalui. Karena mau tidak mau, pasti mereka akan lalui, karena di kampung halaman masing-masing geng sangat sulit. Dan kita enak-enaknya ngomong stop TKI tanpa memikirkan perasaan orang-orang yang tidak ada pekerjaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.